Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran biologi. Dan materi kali ini adalah hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini. Saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Baiklah, langsung saja kita ke materi hubungan keanekaragaman hayati dengan ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya membentuk suatu sistem yang disebut ekosistem. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup merupakan faktor biotik. Sedangkan faktor lingkungan di mana makhluk hidup itu berada merupakan faktor abiotik. Apa sajakah yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Ya, yang masuk dalam makhluk hidup adalah tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta termasuk manusia. Faktor abiotik antara lain udara, cahaya, suhu, dan kelembaban. Dalam suatu ekosistem dapat terjadi interaksi antara faktor abiotik dengan faktor biotik atau faktor biotik dengan faktor abiotik. Apa hubungannya antara keanekaragaman hayati dengan ekosistem? Keanekaragaman hayati yang tinggi menggambarkan banyaknya spesies makhluk hidup yang terdapat pada suatu daerah. Semakin banyak jenis makhluk hidup di suatu daerah, menunjukkan bahwa lingkungan atau habitat di tempat tersebut memadai untuk kelangsungan hidup berbagai organisme. Semakin banyak jenis makhluk hidup di suatu tempat juga menggambarkan ekosistem dalam keadaan seimbang, meliputi rantai makanan serta jaring-jaring makanan yang kompleks dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dapat dicontohkan, misalnya hutan hujan tropis di Indonesia yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik hewan maupun tumbuhan yang ada di dalamnya, dan keseimbangan ekosistem pada hutan hujan tropis juga tetap stabil dan terjaga. Jika suatu saat nanti hutan hujan tropis di Indonesia mengalami kerusakan, sehingga tingkat keanekaragaman hayati menurun, maka keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Kesimpulannya adalah hubungan antara keanekaragaman hayati dengan keseimbangan ekosistem adalah semakin tinggi keanekaragaman hayati, maka keseimbangan ekosistem semakin terjaga. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Pengertian rantai makanan. Dalam suatu ekosistem akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Contohnya seperti rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan atau dimakan pada urutan-urutan tertentu dalam suatu ekosistem yang terjadi terus-menerus secara berulang-ulang. Apabila salah satu organisme pada rantai makanan terganggu, maka organisme yang lain juga akan terganggu. Tingkatan pada rantai makanan. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. 1. Produsen atau tropik pertama. Produsen adalah organisme yang mampu mensintesis atau mengolah makanannya sendiri menggunakan cahaya matahari yang biasa disebut sebagai fotosintesis. Contoh produsen adalah tumbuhan hijau,
misal padi dan jagung, dan organisme autotrof. Kedua, konsumen pertama atau konsumen satu, atau bisa disebut juga tingkat tropik kedua atau konsumen primer. Konsumen satu adalah makhluk hidup yang akan memakan produsen, umumnya diduduki oleh hewan herbivor. Contohnya konsumen satu ada tikus, ulat, dan lain-lain. 3. Konsumen 2 atau tingkat tropik ketiga atau konsumen sekunder. Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang akan memangsa konsumen 1, umumnya diduduki hewan pemakan daging atau karnivor. Contohnya konsumen 2 adalah ular. 4. Konsumen 3. Konsumen 3 adalah makhluk hidup yang akan memangsa konsumen 2. Contohnya konsumen 3 adalah elang. Kelima, pengurai. Pengurai adalah organisme yang memakan konsumen terakhir. Contoh dari pengurai adalah jamur dan cacing pita. Contoh rantai makanan di ekosistem sawah dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar rantai makanan tersebut, tumbuhan dan hewan tersebut memiliki perannya masing-masing. Padi berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen 1, ular berperan sebagai konsumen 2, elang berperan sebagai konsumen 3, dan jamur berperan sebagai pengurai. Rantai makanan tersebut akan terus-menerus terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam suatu ekosistem, satu produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis organisme, tetapi dapat menjadi sumber makanan bagi beberapa organisme herbivor. Begitu pula dengan organisme herbivor akan menjadi mangsa beberapa jenis organisme karnivor. Jadi, di dalam suatu ekosistem akan terdapat beberapa rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran diagram yang menggambarkan faktor yang penting secara ekologis seperti energi, biomasa, serta ukuran populasi bervariasi antar tingkat tropik dalam sebuah ekosistem. Dalam ekosistem alami, produsen yang menempati tingkat tropik pertama memiliki jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan konsumen tingkat 1. Jika dibandingkan dengan konsumen tingkat 2, jumlah konsumen tingkat 1 pun akan lebih banyak dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, jika jumlah ini digambarkan dalam bentuk grafik, akan terbentuk piramida dengan ujung yang semakin runcing atau menuju konsumen tingkat yang lebih tinggi. Piramida ini disebut piramida ekologi. Perbandingan antar tingkatan tropik ini tidak hanya dalam hal jumlah individu, tetapi juga jumlah biomasa dan energi. Jenis-jenis piramida ekologi. A. Piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah organisme di tiap tingkat tropik. B. Piramida biomasa, yaitu piramida yang menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di sebuah habitat tertentu dan diukur menggunakan gram. C. Piramida energi, yaitu piramida yang memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam sebuah ekosistem. Selanjutnya, kita akan mempelajari secara sekilas tentang tanaman obat keluarga. Apakah kalian tahu apa itu tanaman obat? Tanaman obat adalah tanaman yang dimanfaatkan karena kandungan bahan yang ada di dalamnya memiliki khasiat tertentu yang dapat digunakan sebagai obat. Untuk mempelajari tentang materi tanaman obat, kalian bisa mempelajari pada mata pelajaran farmakognosi dasar. Dalam mata pelajaran farmakognosi dasar akan dipelajari secara detail tentang berbagai tanaman obat, bagian tanaman yang digunakan sebagai obat, sekaligus kegunaannya. Baik materi biologi, farmakognosi dasar, K3LH, PKK, dan seni budaya bisa kalian pelajari di Babeh Widi Channel. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi
yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.